dari kelompok 1 akan mempersembahkan video dengan tema Etika Pendidik Secara Umum. Selamat menyaksikan! Pose with the bands. Perkenalkan, nama saya Rehanul Hamasi, NIM 230160051. Saya Nurlah Suasa Batia dengan NIM 23031060031 kelas 3B Piawi. Perkenalkan, nama saya Anzila Mahdia Labibah dengan NIM 23031060041 kelas 3B Piawi. Hai, saya Indah Permata Suci, NIM 23031060040 dari kelas 3B. Etika pendidikan adalah aturan perilaku yang diterima secara sosial dalam dunia pendidikan yang meliputi beberapa aspek, yaitu nilai-nilai, integritas, dan kejujuran. Etika merupakan bagian dari pendidikan karakter dan cabang falsafah. Etika dalam pendidikan penting karena dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu perkembangan karakter, moral, dan kecerdasan siswa. Membantu siswa menjadi individu yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Membantu siswa memahami nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, toleransi, dan rasa hormat. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Etika dalam pendidikan dapat diakses oleh guru dan siswa. Guru dapat berperan dengan menjadi contoh etika yang baik, membangun hubungan yang baik dengan siswa, mengajarkan etika secara langsung kepada siswa. Orang tua juga dapat berperan dengan mendukung nilai-nilai keluarga seperti rasa hormat, kerja keras, dan tanggung jawab. Berkomunikasi dengan guru untuk memastikan bahwa etika tetap dijunjung tinggi dalam lingkungan sekolah. Mengawasi perilaku anak-anak. Beberapa contoh etika yang harus dimiliki seorang pendidik, yaitu integritas. Apa sih integritas itu? Pendidikan harus konsisten antara kata dan tindakan, serta memiliki prinsip-prinsip moral yang kuat. Kejujuran. Pendidik harus memiliki kejujuran yang profesional. Komitmen waktu. Pendidik harus memulai dan mengakhiri pembelajaran yang tepat waktu, serta memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada siswa. Hormat. Pendidik harus memiliki hormat kepada hak-hak peserta didik dan bereaksi terhadapnya secara manusiawi dan adil. Rahasia siswa. Seorang pendidik yang profesional tidak mengungkapkan informasi rahasia mengenai siswa, kecuali jika diwajibkan oleh hukum. Kemudian, membangun hubungan yang baik dengan peserta didik. Pendidik harus menciptakan hubungan yang bersifat membantu dengan mengupayakan terjadinya iklim belajar yang kondusif. Membangun hubungan yang baik dengan pimpinan sekolah. Seorang pendidik harus saling mempercayai dengan pimpinan sekolah. Kemudian, menjaga keseimbangan hidup pribadi dan profesional. Pendidik harus menjaga kebugaran fisik dan kesehatan mentalnya. Guru harus menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Karena itu, mereka harus menjunjung tinggi etika profesi.
Mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Kode etik guru harus dipegang dan ditaati dengan baik oleh guru. Pekerjaan atau profesi guru bukanlah profesi yang sederhana. Guru tidak hanya sebatas mengajar dan melaksanakan pembelajaran saja, namun juga perlu melakukan pengabdian untuk memajukan dunia pendidikan. Pelanggaran terhadap kode etik guru dapat dijatuhi sanksi hingga pencabutan profesi serta hak dan kewajiban sebagai seorang guru. Bu Indah. Ibu. Halo, apa kabar? Ih, pintarnya anak ibu. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ya Allah, sibuk gak hari ini? Enggak sih. Bantuin ibu yuk. Ayo, ayo. Ini malah baiknya, makasih ya. Iya. Jadi kalau saat ini kalian itu nyari contoh-contoh skripsi. Ini tolong bawakan ke kelas N ya. Nanti bagiin aja ke tempatnya. Nanti ibu nyusul ya. Makasih banyak ya. Ya Allah, Sama-sama ya, Bu. makasih ya. Banyak, Bu. Nanti saya nyusul ya. Oke. Oke. Ada sama. Halo, sekarang pembahasan kita kali ini adalah pentingnya etika dalam pendidikan anak usia dini. Nah, etika dalam pendidikan anak usia dini sangat penting karena adanya membentuknya dasar karakter dan moral anak sejak dini. Pertama, adanya pembentukan karakter. Pendidikan asa usia dini bukan hanya tentang adanya mengajarkan keterampilan akademik, tetapi juga membentuk karakter seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat antar sesama. Yang kedua, adanya pengembangan sosial dan emosional. Pengembangan sosial dan emosional anak dapat dipelajari dalam etika pendidik, yaitu adanya berinteraksi secara positif dengan teman-teman mereka, kemudian adanya mengelola emosi dan menyelesaikan konflik antar sesama. Kemudian yang terakhir, pengenalan pada tanggung jawab. Etika mengajarkan anak tentang pentingnya tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Kalian tahu nggak sih apa itu etika pendidik secara umum? Etika pendidik secara umum atau sering disebut dengan guru adalah sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Nah, selanjutnya profesionalisme seorang pendidik. Profesionalisme seorang pendidik merujuk pada sikap, perilaku, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas.
Profesionalisme seorang pendidik bukan hanya mencakup tentang bagaimana penguasaan materi, tetapi juga mencakup nilai dan aspek etika serta berkomitmen dalam meningkatkan pendidikan. Mengapa sih pendidik perlu menggunakan bahasa positif dan mendukung? Karena anak itu cenderung mendengarkan kata terakhir yang diucapkan pendidik. Misalnya, jika pendidik mengucapkan "jangan berlari", maka anak akan mendengarkan kata "berlari" sehingga anak akan terus berlari. Selanjutnya, bahasa positif dapat digali dan dikreasikan sesuai dengan kondisi kehidupan sehari-hari seorang pendidik dan anak. Terakhir, komunikasi yang positif dari pendidik dapat memberikan dampak yang baik bagi perkembangan belajar anak. Apa kalian tahu seorang pendidik juga harus menghargai keragaman? Karena pertama, membangun karakter inklusif siswa. Yang kedua, membantu siswa menghargai perbedaan. Dan terakhir, memperluas pemahaman siswa tentang dunia. Angela, kamu tahu nggak sih menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan terhadap anak itu apa aja? Apa ya? Emang kamu tahu? Kayaknya sih ada berapa ya? Yang pertama tuh ada memberikan kesempatan yang sama untuk belajar. Nah, seorang pendidik itu harus memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang. Terlepas dari berbedanya latar belakang, kemampuan, atau keadaan pribadi mereka. Terus yang kedua ada menghormati keberagaman siswa. Nah, keberagaman siswa baik dalam hal agama, ras, budaya, latar belakang sosial ekonomi atau bahasa yang harus dihormati dan dihargai oleh pendidik. Terus apa ya? Apalagi ya? Yang kemarin aku baca sih ada menggunakan penilaian yang adil dan objektif. Seperti penilaian yang dilakukan oleh pendidik harus adil, objektif, dan berbasis pada standar yang jelas dan transparan. Pendidik harus menilai siswa berdasarkan kemampuan dan pencapaian mereka, bukan berdasarkan latar belakang pribadi atau faktor-faktor lain yang tidak relevan. Ada juga menyediakan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Seperti setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Pendidik yang adil tidak hanya memberikan perlakuan yang sama untuk semua siswa, tetapi juga memperhatikan kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki oleh siswa tertentu, seperti anak dengan disabilitas, siswa yang membutuhkan perhatian khusus, atau siswa dengan hambatan bahasa. Peran etika pendidik dalam memenaati peraturan yang tidak etis yaitu ada 3, yaitu yang pertama ada menjadi teladan dalam berperilaku. Jadi seorang guru itu harus memiliki perilaku yang baik dan mencontohkan perilaku yang baik terhadap anak-anak atau murid-muridnya. Kemudian yang kedua yaitu adanya membimbing dan mengedukasi siswa tentang adanya nilai etika. Nah, ketika seorang guru di dalam kelas itu kita harus mengedukasi dan membimbing dengan adanya nilai-nilai etika dan norma sesuai dengan adab-adab sebagai seorang murid. Yang ketiga yaitu adanya mencegah terjadinya perilaku tidak etis. Ketika seorang guru dalam kelas ada anak yang memiliki diskriminasi atau adanya pelecehan atau bullying, kita harus mencegah agar tidak adanya suatu kejadian tersebut. Guru harus menyadari bahwa jabatan guru adalah profesi yang mulia, bermartabat, dan juga terlindungi. Oleh karena itu, mereka harus menjunjung tinggi nilai kode etik. Ya, mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan juga teknologi serta seni. Nah, dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Kode etik seorang guru harus dipegang dan ditaati oleh guru. Pekerjaan atau profesi guru bukanlah profesi yang sederhana. Guru tidak hanya sebatas mengajar atau melakukan pembelajaran saja, tetapi guru juga harus melakukan pengabdian untuk memajukan dunia pendidikan. Pelanggaran terhadap kode etik guru dapat dijatuhi sanksi pencabutan serta hak dan kewajiban sebagai guru.
kode etik yang mengikat bisa dijadikan sebagai panutan bagi seorang guru. Nah, guru harus mampu memperhatikan banyak kepentingan, bukan hanya kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan negara, kepentingan umum, dan kepentingan masyarakat. Kemudian, profesi guru harus mampu menyeimbangkan dan tahu mana yang lebih didahulukan, yang sesuai dengan adanya sebagai hak dan kewajiban bagi seorang pendidik. Nak lagi ngapain? Ya Allah, tak kirain bunuh diri, turun. Iya bu, bentar bu. Astagfirullah, ngapain tadi? Lagi emang bilang enggak bu. Pengen mangga? Iya. Ya Allah, udah Mau izin? kerja bu. Udah izin? Belum sih bu. Ya Allah, harusnya izin dulu ya. Iya bu. Maaf bu kalau nggak izin. Soalnya mendadak mau ngambil mangga. Apa ya udah. Apa ambil saya. Nggak ambil. Kamu deg-degan ya? Nggak apa-apa. Ini kan daerah kekuasaan kalian, tapi ya itu ingat harus izin. Ya udah sana, mana mangganya? Itu bu. Dapat satu sih bu. Ya, sana ngerujak. Tapi lain kali izin ya sama guru atau siapa? Oh iya bu. Soalnya tadi kelihatannya sepi sih bu. Nggak ada orang. Iya. Nah tiba-tiba ada ibu. Kan kaget dulu. Tapi lain kali jangan kayak gitu loh, kayak orang mau bunuh diri manjat-manjat. Iya sih bu. Iya bu. Ya udah. Tidak hanya murid, tetapi guru juga harus mementingkan kejujuran. Oleh sebab itu, guru yang profesional mementingkan kejujuran profesional. Jadi kenapa ya, Nak? Kurang bersemangat di sekolah. Biasanya tuh anaknya semangat banget dan aktif. Kalau kamu anak lihat aja kali ya. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bu? Ini saya dari wali kelasnya Nana. Gimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya. Sehat. Gimana Ibu gimana? Ya jadi tuh Nana tadi kurang bersemangat di sekolah Bu. Nana juga biasanya kan aktif, sering main-main, sosialisasi dengan teman-teman. Tapi tadi tuh merenung, terus gak mood gitu sekolahnya. Ada masalah di rumah mungkin Bu? Mungkin ada masalah di rumah ya Bu? Nah akhirnya dia tuh nggak mau sarapan, dia juga sempat nggak mau berangkat sekolah. Dan juga dia kan badannya tuh dari semalam udah nggak enak badan kan, udah hangat gitu, jadinya ya gitu Bu. Oh berarti tadi kurang sehat ya Bu ya? Soalnya Bu, tadi saya tuh Iya. sedikit bercerita kepada Nana, kenapa Nana kok kurang semangat hari ini. Dia tidak mau menjawab sama sekali Bu. Mungkin Ibu bisa ini ya Bu, bisa ngomong-ngomong sama Nananya nanti biar Nananya semangat lagi, atau nanti dikasih obat juga biar Nananya cepat sembuh. Saya doakan Nana semoga cepat sembuh ya Bu. Ya amin ya Mbak, nanti akan saya kondisikan supaya Nana besoknya itu lebih baik lagi dari yang tadi. Makasih ya sudah menginformasikan. Ya Bu, lain kali Nananya ini ya Bu, diajak ngobrol ya sebelum berangkat juga, biar tidak terjadi ketika dia bermain sama teman-temannya mood gitu loh Bu, tidak ada yang namanya diam-diam gitu kan, gak enak juga kan dilihat sama teman-temannya, nanti dijadikan sebagai contoh. Oh iya, nanti saya usahakan. Makasih banyak ya Bu. Iya, saya yang pasti Bu udah menginformasikan. Ya, kalau gitu saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak hanya itu, guru juga harus berusaha mencari informasi terkait anak yang sedang diajarinya, karena itu adalah salah satu kode etik yang harus dijaga oleh guru. Ibu bentar dulu. Allah, dari mana kalian? Maaf, udah di jalannya macet. Ini telat berapa menit coba? Dari 15
Daripada mau ini loh, memulai pelajaran. Ya Bu, maaf Bu, Ibu boleh masuk ya. Boleh masuk ya. Ibu bolehin, tapi kalian harus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Ya, lagu apa Bu? Pokoknya lagu Indonesia Raya. Pancasila aja ya Bu. Ya boleh. Tapi kalian harus hormat ke bendera. Gimana hormatnya? Kalian. Sampai lagunya habis, baru Ibu bolehkan masuk. Karena ini menyangkut itu loh, kalian sudah pada mau belajar, kalian malah masuknya terlambat. Ya udah, Ibu tengokin dari sini. Ya udah deh. Gimana sih? Maksud? Salahkan jalan. Mereka kamu. Baik-baik. Merah putih darahmu, jayalah negeri, berbudaya jiwanya. Indonesia, merah putih darahmu, Aku mau pingsan pegelku. Sedikit lagi. 1 menit lagi. Ya lama Bu. Itu. Siapa suruh telat? Makanya lain kali jangan telat. Jalannya macet Bu. Baunya kesiangan. Kalian bangunnya kesiangan. Gadang ya? Iya Bu. Ini Anjana. Nonton horor Ajak main. Bu. Nonton horor terbaru Bu. Ibu mau nonton nggak? Yuk. Enggak. Udah ya Bu. Betul ya. Masuk kelas. Ya, makasih. Nah itu tadi, guru juga harus berbakti dalam membimbing peserta didik mewujudkan manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. Dari banyaknya kode etik yang telah disampaikan tadi, menjelaskan bahwa kode etik sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan serta profesi guru. Profesi guru memang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Tidak adanya profesi guru, maka tidak jalanlah sebuah pendidikan. Kode etik mengikat menjadikan jabatan guru dapat dijadikan sebagai panutan. Guru mampu memperhatikan banyak kepentingan, bukan hanya kepentingan pribadi, kepentingan umum, tapi juga mementingkan kepentingan bangsa. Oleh sebab itu, guru harus mampu menyeimbang dan tahu mana yang harus didahulukan, serta di antara banyak hal yang harus diemban sebagai hak dan kewajiban seorang guru. Baik, setelah dari penjelasan teman-teman saya, kesimpulan dari materi kali ini yaitu menerapkan etika pendidik yang baik. Seorang pendidik tidak hanya berkontribusi pada perkembangan intelektual peserta didik, tetapi juga membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang berintegritas, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Etika ini menjadi dasar yang kuat bagi terciptanya hubungan yang harmonis antara pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Seorang pendidik bukan hanya salah. Ya Allah, kalian ini Dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi. Etik guru tersebut bukanlah salah. Kelompok 1 akan mempersembahkan video dengan tema etika pendidik secara umum.